kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, ini kalau saya baca ada 27 kejadian, itu ada 17 di kota Semarang, 8 di Kendal, 1 di Ungaran, dan 1 lagi di Grobogan. Dan ini terjadi dalam 1 bulan terakhir. Pertanyaannya adalah, selain memang penjagaan keamanan, apakah memang kemudian keguyuban masyarakat ini sudah begitu lemahnya, tidak ada lagi siskamling itu, sehingga kemudian kejadian begitu banyak bisa terjadi dalam waktu singkat? Ya, memang menjadi kompleks ya. Pada dasarnya itu kan terorisme itu tidak ada yang sederhana. Selalu menjadi persoalan kompleks, karena itu butuh kecekatan dan kepiawaian untuk mengurainya. Nah, dalam kasus di Jawa Tengah itu, modusnya sudah dibaca bahwa ada orang mengendarai motor melakukan pembakaran di pagi hari, dini hari ya? Dini hari itu, dan itu dilakukan secara acak. Nah, andai kata kepolisian, aparat keamanan melakukan patroli rutin, dan yang paling penting itu kan warga setempat mengamankan lingkungannya masing-masing lewat siskamling, tentu kejadian seperti ini bisa dihindari, bisa diatasi. Nah, fakta yang terjadi itu kan banyak pos siskamling, tetapi tidak ada orang yang melakukan ronda di sana. Nah, pertanyaannya juga begini, Bang, kalau memang memang ini ada niat tertentu, ada rencana untuk meneror sesuatu, mungkin ya terkait dengan pemilu, mungkin juga terkait tadi yang kata Bang Gaudens, Jawa Tengah itu sendiri. Karena kenapa bukan di Jawa Barat misalnya, atau di tempat lain yang memang spesifik begitu. Nah, pertanyaannya, apakah memang hal-hal seperti ini tidak bisa terdeteksi intelijen misalnya? Ya, sejak 2017 itu kepolisian sudah mendeteksi sejumlah daerah yang dianggap rawan dalam menghadapi pemilu 2019. Oh, rawan menghadapi pemilu? Menghadapi pemilu. Dan salah satunya itu Jawa Tengah itulah yang juga terdeteksi oleh kepolisian. Tetapi kan yang namanya penjahat itu kan tidak tahu kapan datangnya. Iya, dan biasanya lebih cepat daripada penegak hukum. Ya, justru itu. Karena tidak tahu kapan datangnya, tiba-tiba saja muncul kasus pembakaran, dan itu dilakukan terus-menerus. Kalau 27 kejadian dalam 1 bulan itu berarti rata-rata 1 kejadian 1 hari. Iya, dalam 1 hari, dalam 1 bulan kan 30 hari. Karena itu menjadi pertanyaan besar itu, mengapa kok susah banget sih untuk menangkap itu. Dan kita yakin kalau kepolisian itu punya kemauan untuk mengungkap itu, pasti terungkap. Tadi di awal saya katakan, dalam kasus bom yang begitu sulit saja, polisi itu mampu mencari sampai ke akar-akarnya. Gitu. Pertanyaannya kan sekarang sudah disiapkan petugas keamanan. Tadi di dalam berita yang sebelumnya kita tahu ada 1.200 aparat. Di dalam editorial dikatakan sudah ada tim terpadu, itu ada Bareskrim, ada Densus 88 anti teror, ada Badan Intelijen Keamanan Polri. Jangan-jangan setelah ini terus terang saya bilang dengan harapan tidak terjadi. Jangan-jangan setelah ini jadi pindah tempat, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, tidak hanya kepolisian yang bergerak saat ini, TNI juga ikut membantu kepolisian untuk menangkap pelaku. Tetapi pelakunya kok begitu begitu lihainya, sampai-sampai tidak bisa ditangkap oleh polisi. Dan jangan sampai berada mereka bergerak ke daerah lain. Karena itu di sejumlah tempat di Jawa sekarang ini kepolisian sangat intensif untuk melakukan penjagaan, penyekatan. Daerah sekitar pinggiran Jawa Tengah itu sekarang itu dilakukan razia-razia supaya pelaku itu tidak lari ke tempat lain gitu. Kita sering mendapati informasi, Bang Gaudens, kalau kemudian ada aksi teror di satu tempat, dengan segera daerah-daerah sekitar itu bersiaga. Nah, ini kita tidak mendengar ini nih. Apakah memang sudah ada penyiagaan keamanan tapi tidak bilang-bilang begitu, senyap saja, atau memang jangan-jangan masih belum berwaspada juga? Bagaimana? Sudah mulai dilakukan, bahkan ada penangkapan 1 orang diintegrasi karena membawa bensin malam-malam gitu. Bawa bensin malam-malam. Bawa bensin malam-malam. Apalagi modus yang dilakukan di Jawa Tengah ini kan selalu ada minyak atau bensin yang dipakai untuk membakar. Dan
ketika diinterogasi bahwa orang itu membawa bensin karena memang kebutuhan, sesuai kebutuhan, karena itu dilepas lagi gitu. Oh begitu. Dan kata polisi juga hasil rekaman kamera CCTV-nya itu tidak memadai dan menyulitkan petugas. Ini menurut Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono. Kalau begitu berarti jalan buntu, Bang. Bagaimana? Ya, saya selalu percaya sih kepolisian itu punya punya pengetahuan dan teknik yang sangat baik untuk mengungkap kasus-kasus ini. Banyak kasus yang tanpa CCTV aja bisa diungkap oleh kepolisian kok. Nah, lagi-lagi tentu di sini harus ada kemauan yang kuat untuk mengungkap itu, dan peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan. Nah, soal masyarakat itu juga menjadi pertanyaan, Bang Gaudens, karena saya tidak tahu daerah-daerah lain, tapi kalau di daerah tempat tinggal saya misalnya, sayangnya kesadaran untuk sama-sama menjaga keamanan itu akhirnya hanya diserahkan kepada petugas keamanan yang memang bekerja untuk itu. Nah, pertanyaannya, apakah memang keguyupan kita, kebersamaan masyarakat kita di Jawa Tengah ataupun di tempat kita masing-masing sudah sebegitu lemahnya sehingga 27 pembakaran, ini pembakaran kan bukan sesuatu yang mudah, sederhana, itu bisa terjadi di Jawa Tengah? Ya, Gubernur Jawa Tengah itu juga mengeluhkan hal yang sama ya, bahwa banyak pos-pos ronda didirikan, tetapi sepi gitu kan. Orangnya tidak ada di situ? Orangnya tidak ada ya. Karena itu mulai digerakkan lagi, digiatkan lagi kegiatan Siskamling itu. Memang masyarakat sendirilah yang mestinya membangun pertahanan, membangun benteng keamanan itu. Bukan semata-mata diserahkan kepada kepolisian. Karena itu peran serta masyarakat di dalam melakukan Siskamling itu mestinya itu digiatkan lagi. Betul. Kalau kita mengatakan ini ada kemungkinan merupakan aksi teror yang terkait dengan pemilu, terkait dengan kekuatan politik, kok begitu teganya kalau sampai benar itu ada pihak-pihak yang memang menggunakan ini untuk melakukan pertarungan ataupun kompetisi di ajang pemilu itu, Bang? Ya, dalam literatur itu kan selalu disebutkan bahwa teror itu selalu berkaitan dengan politik. Untuk jangka panjang itu pasti ada tujuan politik yang hendak dicapai. Walaupun cara yang dilakukan sekarang ini kan cara kriminal nih, membakar, tetapi tentu ada tujuan di akhirnya. Nah, hal seperti ini saya yakin sekali pasti polisi sudah membaca itu. Karena itu dengan kekuatan yang besar, 1.200 aparat keamanan yang khusus dikerahkan untuk menangkap pelaku teror tersebut. Kalau kemudian, nah ini ujung-ujungnya, kalau beberapa kali kejadian sudah dapat pelakunya, tapi akhirnya berhenti di pelaku. Kita tidak tahu siapa otak di belakangnya. Lalu kalaupun seandainya tahu, tidak ada tindakan hukum kepada dalang-dalangnya, kepada aktor intelektualnya. Berarti kan tidak efektif juga, Bang? Ya, mungkin Leo masih ingat ya, beberapa waktu dulu ya, beberapa tahun lalu itu di daerah Bekasi itu kan terkenal dengan kolor hijau ya. Itu fenomenal waktu itu. Tiba-tiba begitu muncul dan mencekam masyarakat. Benar. Kira-kira kegelisahan, kecemasan itulah yang hendak diciptakan dengan pembakaran-pembakaran yang dilakukan di Jawa Tengah ini. Gitu. Dan itu sekarang kalau kita melihat berhasil tidak menyebarkan ketakutan itu? Sejauh ini sih tentu ada yang takut, tetapi seperti yang dikatakan di editorial itu, seluruh aksi teror di muka bumi ini yang hendak dicapai itu adalah rasa ketakutan itu sendiri. Jadi satu-satu hal yang harus kita takuti itu adalah rasa takut itu sendiri. Karena itu kita harus melawan dengan sepenuh dan harus bersama-sama dengan masyarakat lainnya untuk mengatakan tidak takut gitu. Jadi jangan sampai takut, karena begitu kita takut, begitu kita gelisah dengan kasus di Jawa Tengah, teroris menang. Itu berarti tujuannya udah tercapai. Kalau kita sambil menunggu penyelidikan ini, Bang Gaudens, apa yang sebetulnya kita masing-masing di rumah, di tempat masing-masing bisa kita lakukan untuk mencegah? Karena kalau saya berpikir kalau memang ini benar teror, pasti dia akan mencari tempat lain yang lebih acak lagi, yang lebih susah lagi untuk dilacak, sehingga kemudian teror itu akan bisa sampai kepada sasarannya. Apa yang kita bisa lakukan? Iya loh, ini teror di Jawa Tengah ini kan sangat menarik ya. Mobil di dalam gerasi pun
bisa dibakar gitu. Iya. Itu berarti dia sengaja masuk ke dalam rumah itu kan. Yang di jalan pun dibakar juga. Itu artinya dia tidak ada pola tertentu, tidak memilih-milih gitu. Siapa saja, di mana saja, acak ya? Dia bisa melakukan itu gitu. Makanya disebut acak gitu. Oke, jadi yang kita bisa lakukan? Ya yang kita bisa lakukan ya mesti jangan tidur mulu gitu. Paranoid jangan, tapi kita harus meningkatkan kewaspadaan. Mungkin begitu ya Bang Godin? Ya kewaspadaan itu memang harus ditingkatkan. Tapi kan ini kasus yang di luar kemampuan kita sudah ya. Baik, kita nanti akan lanjutkan diskusi ini, tapi kita harus sudah dahulu. Bang Godin dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Gauden, sebelum kita berdiskusi lagi, kita akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita terhubung dengan pemirsa Metro TV di Semarang, Jawa Tengah. Ada Pak Sendayu. Pak Sendayu, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Sendayu. Pak Sendayu di Semarang ya Pak? Kota Semarang atau di mananya Pak? Saya kebetulan di kota Semarang dan hanya 2 kilo dari lokasi yang ada di Ungaran. Oke Pak, pertanyaan pertama saya begini, katanya ini kan pembakaran kebanyakan terjadi dini hari sehingga sangat sedikit yang bisa bersaksi. Nah itu apakah memang keamanan ataupun keguyupan masyarakat di sana sudah begitu berkurang Pak? Siskamling sudah tidak ada lagi sehingga kok pembakaran-pembakaran ini bisa terjadi. Kalau pengalaman Anda seperti apa Pak Sendayu? Jadi gini Pak, terkait dengan kalau keguyupan saya kira orang Jawa masih sama. Itu masih guyup maksudnya kan Pak? Halo? Pak Sendayu? Dalam kata lain, oh ya. masih banyak. Jadi oke, silakan, kalau Pak. kita lihat lokasinya ada di perumahan yang mayoritas di wilayah pekerja. Jadi untuk jam 1, jam 2 kemungkinan itu akan susah kalau bagi pekerja itu melakukan scampling. Kita mentok-mentoknya paling sampai jam 12 ya. Tapi dengan kejadian ini akan menjadi introspeksi bagi kami bahwa pagar rumah itu bukan keamanan utama bagi kita. Tapi bagaimana kita peduli dengan sesama, peduli dengan lingkungan kita, itu adalah benteng terkuat kita. Dan ini mengingatkan bagi orang. Tidak sih Pak Sendayu? Masih ada. Kalau ronda di perumahan sudah susah Pak. Sudah sangat jarang di perumahan karena kita biasanya menyerahkan ke aparat keamanan komplek. Cuman kalau di kampung masih. Makanya itu kalau kita lihat sasarannya adalah di perumahan. Maka ini bagi peringatan bagi kita, introspeksi lagi bagi yang tinggal di perumahan, bagaimana kita kembali sebagai orang Jawa. Kembali kita mengerti bagaimana hidup sebagai orang Jawa, peduli sama sesama, kenal dengan tetangga dan depan rumah. Itu adalah yang pertama. Sekarang Pak Sendayu jadi takut tidak Pak dengan adanya peristiwa pembakaran ini Pak? Kalau kami di kompleks, sementara kebetulan kami tinggal di kompleks, nggak ada ketakutan sama sekali Pak. Justru kami semakin meningkatkan kewaspadaan dengan kita mengatur strategi-strategi untuk mengamankan lingkungan kita masing-masing Pak. Iya. Begitu ya. Yakin tidak Pak Sendayu bahwa ini akhirnya pelakunya bisa tertangkap, pembakaran ini bisa berhenti Pak? Ada keyakinan Mari itu kita tidak? berpositif thinking Pak. Mari kita berpositif thinking dengan aparat yang kita milikin, 1.200 orang bukan jumlah yang sedikit, ditambah dengan kepedulian masyarakat, optimis pasti akan tertangkap. Oke, kita harapkan itu sama-sama ya Pak Sendayu. Terima kasih Pak sudah bergabung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi. Di belakang Pak Sendayu ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Halo Pak Nugroho, selamat pagi. Pak Nugroho di Jakarta, selamat pagi. Kelihatannya masih belum tersambung. Halo. Terputus, kita akan berlanjut ke pemirsa Metro TV berikut. Ada Ibu Upik di Muara. Maksud saya Ibu Upik Muara di Jakarta. Bu Upik, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Mas ya, silakan Bu Upik. Pak Godian. Melawan teror di Jawa Tengah. Ya, melawan terornya dengan apa? Kalau dengan lingkungan, kita kembalikan siskamling, yaitu ada Bimas, ada Babinsa, ada masyarakat, ada ormas, ada lingkungan di situ. Dan kejadiannya di Jawa, saya tahu orang Jawa tuh gayub orangnya ya, masih itu loh, tepos liro katanya orang
itu saling menghargai itu Mas Ibrahim. Nah, Babinsa kan kemarin katanya mau dinaikkan itunya anggarannya. Silakan itu kita sebagai rakyat cuma lihat aja. Nah, kalau menurut saya melihat kasus ini tuh dari sisi mana? Sisi politik, sisi teroris. Kalau teroris nggak mungkin. Kenapa? Karena teroris sifatnya bukan seperti itu, tapi membuat satu bom baptis yang banyak korban jiwa. Ini kan mobil ya, perusakan. Jadi saya ingatnya ini adalah agenda politik. Karena terjadi kolor hijau, dukun santet, promo corah yang dimasukkan ke Petrus yang zaman dulu. Jadi saya sudah berumur hampir 60 ini merasakan titik-titik ini seperti kejadian yang berulang gitu ya. Jadi menurut saya ini tugas BIN sebagai preventif kejadian satu kejadian nih kemana? Anggarannya gede-gede loh bapak-bapak ini. Saya kepingin nggak seperti ini berulang lagi gitu. Kita trauma juga ya. Lihatnya setiap ada pesta politik dibarengin oleh kasus-kasus memberi ketakutan kepada masyarakat. Bu Upik sendiri melakukan peningkatan keamanan tidak di rumah Ibu? Pasti, saya kemarin ikut bahal Kamnas di PT IKA, saya sampai dipanggil. Saya kepingin sekali ini, kepingin mengajak semuanya itu bergandengan, jangan sendiri-sendiri antar kelurahan, antar kecamatan ini bagaimana gitu. Baik. Jangan cuma di depan panggung indah tapi kenyataan di lapangan seperti ini. Oke. Baik, terima kasih Ibu Upik Muara di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Ibu Upik ada Pak Sony di Semarang, Jawa Tengah. Pak Sony, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi Pak Sony. Silakan Pak, menurut Anda mulai takut tidak dengan pembakaran-pembakaran ini Pak Sony? Kalau saya secara pribadi, ya, itu tidak takut. Karena tidak takut. Saya itu susah untuk tidur malam ya. Sering, boleh dikatakan sering kayak sis kampling, walaupun di lingkungan saya sendiri. Oke. Itu karena Bapak susah tidur. Tapi kalau tetangga-tetangga kan mungkin mudah tidur, Pak. Apakah benar di perumahan tadi dikatakan Pak Sendayu di Semarang, kalau di perumahan itu sudah agak susah untuk mengharapkan siskamling karena kebanyakan menyerahkan keamanan itu kepada petugas keamanan atau satpam kita bilang atau security di perumahan. Nah, itu benar atau tidak Pak Sony? Sebenarnya kalau untuk di perumahan sih masih bisa lah untuk diskampling. Oke. Karena memang untuk saat ini di lingkungan perumahan di Semarang yang saya tahu ya Mas ya, kebetulan saya juga di Semarang. Iya. Itu memang sudah dikelola oleh security rata-rata. Kalau begitu Pak Sony, menurut Anda apa Pak yang bisa dilakukan masyarakat, khususnya di Jawa Tengah dan juga mungkin daerah-daerah lain, untuk mencegah pembakaran ini terjadi lagi Pak? Apakah memang harus rela bergiliran bangun begitu, begadang sampai pagi untuk ronda, atau seperti apa Pak Sony? Kalau di RT saya masih ada sih Mas ya. Masih ada ya? Jaga malam atau apa itu masih ada. Ya, cuman ya memang semua sudah diserahkan ke security. Baik. Cuman kita hanya membantu. Oke. Baik, terima kasih Pak Sony untuk cerita Anda dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Sony. Di belakang Pak Sony kita akan mencoba lagi ke Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Prodensio, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi. Kebetulan berasal dari Semarang, Pak. Oh, dari Semarang. Silakan Pak Nugroho. Iya. Jadi Semarang ini selama ini kota yang kondusif. Iya. Rakyatnya aman-aman aja. Memang benar di perumahan-perumahan biasanya kita siskamlingnya sudah tidak terlalu aktif. Tapi biasanya lalu ada pengamanan profesional dengan hansip dan portal-portal yang dijaga. Jadi itu satu kenyataan. Tetapi satu kenyataan bahwa karena kondusif, orang itu masih bisa keluar masuk
lingkungan. Naik motor itu bebas. Oh. Nah ini yang berbahaya itu seperti ini. Karena teror ini, kejadian ini sistematis terjadi di banyak tempat, biasanya di pinggiran kota. Iya, iya. Dan itu jamnya adalah jam-jam tidur. Iya, dini hari ya. Ya ini berbahaya. Kenapa? Satu, akan menimbulkan rasa tidak aman, tidak percaya kepada aparat. Ini yang berbahaya. Apalagi tahun politik, Pak. Ini yang berbahaya di situ. Pak Nugroho percaya tidak bahwa polisi akan segera bisa menangkap pelaku ini, Pak? Saya harapkan begitu. Karena kejadian seringkali terjadi, baru kemarin di kampung anak saya, itu ada anak-anak kecil tanggung-tanggung main lempar botol dengan minyak. Tapi itu itu anak-anak iseng karena tiru-tiru kejadian ini yang berbahaya. Malah terinspirasi begitu ya, Pak ya? Iya. Nah, lebih berbahaya lagi karena ini tahun politik, Pak. Baik. Semoga Jawa Tengah ini kandangnya Jokowi. Iya. Padahal baik, kita BPN 02 bikin di Solo. Nah ini yang lebih berbahaya. Prediksinya bisa macam-macam. Oke, kita harap polisi segera menangkap para pelaku. Terima kasih Pak Nugroho sudah bergabung Pak dari Jakarta. Di belakang Pak Nugroho masih ada pemirsa Metro TV dari Bandung, Jawa Barat. Ada Pak Aan. Pak Aan, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Aan. Selamat pagi. Untuk melawan teroris di Jawa Tengah, biasanya kan adanya bunuh diri. Kedua sekarang pembakaran mobil dan motor. Kita harus waspada. Ini ISIS ini yang buatan negara asing ini dengan konsultannya bermain di Indonesia, kita harus waspada kesatuan dan persatuan, jangan memecah belahkan kerukunan beragama. Dan ketiga, negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini, kita ini cinta kasih sayang semua agama di sini, jangan sampai dipecah belahkan. Coba banyak hoak tersebut. Saya mendukung Presiden nomor 1 Jokowi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aan dari Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Ini para pemirsa, Bang Gaudens mengatakan mereka tidak takut, tapi memang juga mengakui ada fakta bahwa khususnya di perumahan, karena memang ada tenaga security yang menjaga, akhirnya keamanan itu diserahkan kepada mereka dan siskamling itu tidak bergerak, tidak berjalan. Tetapi mereka tadi juga mengatakan bahwa memang sebenarnya ini adalah juga peringatan supaya semakin guyup lagi. Bagaimana Bang? Ya, saya teringat dengan kata-kata bijak gitu kan. Apa itu Bang? Berjaga-jagalah karena maling itu tidak tahu kapan datangnya. Oh iya. Dan itulah yang terjadi di Jawa Tengah itu. Iya. Tadi Pak Sendayu dari Semarang itu mengatakan bahwa ternyata pagar rumah yang tinggi-tinggi itu bukanlah jaminan keamanan, tetapi benteng pertahanan itu adalah pergaulan bagaimana kita berbaik dengan tetangga kita. Nah, saya sangat sependapat dengan itu. Dan apalagi kalau ditambah dengan menggiatkan siskamling, tentu ini menjadi poin yang sangat menarik itu dan bisa mengatasi persoalan di Jawa Tengah. Kalau tadi ada beberapa pemirsa juga yang mengatakan ini kelihatannya memang politis ini motifnya karena tadi Pak Aan mungkin ya, jangan sampai ada konsultan asing memecah belah kerukunan kita, katanya begitu. Bagaimana Bang? Ya, susah sekali untuk tidak untuk tidak tergoda menafsirkan apa yang terjadi di Jawa Tengah itu dikaitkan dengan politik karena memang ini tahun politik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari modus yang dilakukan itu kan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Keresahan itu bagian dari politisasi, bagian dari politik. Dan seperti yang juga dikatakan editorial, bisa saja yang hendak dicapai dari kekacauan yang dilakukan di Jawa Timur itu, Jawa Tengah itu, agar ada persepsi yang muncul bahwa pemerintah sekarang itu tidak mampu menciptakan, tidak mampu menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Atau lebih tajamnya lagi,
bisa saja Jokowi dianggap tidak mampu menghadirkan keamanan kepada para pendukungnya. Karena itu di Jawa Tengah itu kan. Nah, supaya tidak ada tafsiran liar, karena itu tidak ada jalan lain. Kita berharap polisi segera menangkap pelakunya. Dari pelaku itulah baru diketahui motifnya apa dan apa tujuannya. Pertanyaannya setelah tertangkap, kemudian apakah memang kemudian bisa menghentikan motif di baliknya? Apakah bisa menghentikan aktor intelektualnya? Pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang akan kita jawab di bagian berikut, Bang Gaudens. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi ini. Bang Gaudens, kalau ternyata benar bahwa ini adalah bagian dari aksi teror, dan aksi teror itu terkait dengan pemilu, kalau kemudian pelakunya tertangkap, itu kan pelaku yang di lapangan. Nah, pertanyaannya, apakah ini bisa mengarah kepada yang merencanakan? Itu satu. Terus yang kedua, kalau bisa mengarahkan, apakah kita bisa melihat bahwa yang mengarahkan ini akan juga kena sanksi hukum? Ya, saya bisa pahami sih kesulitan yang dihadapi polisi ya. Berbeda misalnya kalau kasus bom. Kalau kasus bom itu selalu dikaitkan dengan ideologi, dan polisi sudah memetakan jauh hari sebelumnya tentang kelompok-kelompok radikal yang yang punya kemampuan melakukan bom gitu. Jadi lebih mudah ya untuk bergeraknya. Nah, yang sekarang ini memang unik gitu. Kerjanya hanya membakar aja. Dan tujuan yang hendak dicapai mau bom maupun pembakaran mobil ya lagi-lagi ya rasa takut. Saya ingin mengutip Roosevelt, Presiden Amerika ya. Yang kita takuti itu adalah rasa takut itu sendiri. Karena itu ketika terjadi teror, jangan sampai kita, masyarakat, ikut-ikutan takut. Tidak ada jalan lain, kita harus melawan. Melawan dengan sekuat tenaga dan menyatakan kepada pelaku itu kami tidak takut. Nah, ketika semua orang mengatakan tidak takut, dia akan berhenti sendiri kok. Tapi kan tidak cukup Bang, hanya dengan mengatakan ataupun melakukan perbuatan tidak takut. Kan harus juga ada tindakan kepada penebar teror itu. Ya, tindakan itu kan tindakan kepolisional. Gitu. Dan itu kan pasti sedang dilakukan. Tetapi yang paling penting pada tingkat masyarakat itu dengan cara sendiri melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengamankan lingkungannya. Ya salah satu yang efektif ya siskamling gitu. Nah itu dia, orang bijak mengatakan selalu ada hikmah di balik peristiwa yang tidak mengenakan seperti ini. Nah pertanyaannya, apakah kemudian setelah kejadian ini keguyuban ataupun keakraban siskamling itu bisa benar-benar berfungsi lagi, atau jangan-jangan maaf hanya hangat-hangat kotoran ayam begitu, pada saat kejadian rame-rame siskamling, lalu ketika sudah tidak ada ya sudah lupa lagi. Ya itu tadi saya bilang, mestinya kesadaran rasa aman itu tidak bisa dimunculkan dari luar. Yang disebut dimunculkan dari luar itu kan karena polisi ada di tempat maka kita merasa aman. Karena ada pagar jadi aman. Maka dianggap aman. Itu tidak bisa lagi. Tetapi harus ada kesadaran dari dalam sendiri untuk mengambil bagian di dalam menciptakan rasa aman itu. Ya tidak ada jalan lain ya, satu sama lain mesti saling saling akrab gitu dan membangun kebersamaan sehingga rasa aman itu muncul. Kalau di dalam memberantas aksi teror bom, kita melihat petugas kepolisian sangat cepat. Mungkin hitungannya tidak sampai berbulan-bulan sudah tahu. Ini harusnya, ini logika kita orang awam yang tidak terlalu tahu soal penyelidikan, harusnya bisa lebih cepat dong. Ya itu tadi yang saya katakan, kalau bom itu polisi itu punya pola. Kalau menggunakan mesiu ini, pasti kelompok itu gitu sudah kan. terpetakan dengan baik. Nah ini memang sangat unik gitu ya, dilakukan secara acak. Itu berarti yang melakukan ini bukan orang sembarangan, pasti orang terlatih. Karena dia sudah mengambil sisi dari yang tidak biasa dilakukan oleh polisi. Karena itu polisi tampak seperti orang bingung dalam kasus ini kan. Seruan kita kepada yang merencanakan aksi ini Bang, apa Bang? Ya yang bisa kita katakan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, cepat atau lambat pasti terungkap. Pasti terungkap juga, dan masyarakat juga tidak akan mudah dibuat ketakutan begitu ya. Itu yang paling penting. Negara tidak pernah tunduk pada teror dan rakyat tidak pernah takut dengan teror. Baik, semoga itu yang terjadi dan kita segera menangkap polisi menangkap pelakunya. Bang Gaudens Suswadi, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Pagi loh.
Pemirsa, keterlibatan masyarakat, saya, Anda, dan kita semua dalam kegiatan Siskamling memperlihatkan bahwa kita tidak pernah takut. Pesan yang hendak disampaikan melalui aktivitas Siskamling sangat tegas bahwa negara dan seluruh rakyat tidak pernah takut dan tidak akan pernah memberikan ruang sedikit pun bagi terorisme dan juga upaya-upaya mengganggu keamanan. Melawan ketakutan menjadi energi positif bangsa di tahun politik. Jangan biarkan pihak-pihak tertentu mengail keuntungan elektoral dari rasa takut masyarakat. Semoga itu yang terjadi. Saya Leonard Samosir. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.